Ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sodri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada pagi kali ini kita akan membahas tentang call on the next speaker. Jadi metode ini adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang membuat setiap siswa wajib berpartisipasi dalam presentasi atau diskusi. Jadi siswa itu ikut aktif dalam pembelajarannya. Jadi yang berbicara tidak hanya guru, melainkan siswa juga berbicara. Nah, ada di sini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ini, call on the next speaker, adalah siswa aktif karena semua mendapat giliran berbicara. Terus yang kedua, membangun rasa percaya diri terutama dalam berbicara di depan kelas. Yang ketiga, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak monoton. Tidak hanya guru yang berbicara. Yang kelima, ada melatih kemampuan komunikasi dan berpikir cepat. Dan yang keenam, mendorong kerjasama kelompok karena semua harus siap dengan materinya. Nah, ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu enggak semua siswa bisa terlibat optimal jika jumlah siswa terlalu banyak. Terus yang kedua, siswa tidak siap akan kesulitan saat tiba giliran berbicara. Dan yang ketiga, butuh waktu lebih lama dibanding metode biasa. Dan yang keempat, pembentukan kelompok yang baik tidak mudah, apalagi jika karakter siswa berbeda jauh. Dan yang terakhir, jika kelas kurang kondusif, presentasi bisa menjadi tidak terarah. Oke, baik teman-teman. Jadi saya udah kirim semua bahan bacaan kalian semua di grup WhatsApp kita. Nah, saya memberi waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian membaca bahan bacaannya. Silakan teman-teman dibuka. Oke, baik teman-teman. Udah kalian baca semua ya. Jadi itu yang saya kasih materinya tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, kita semua tahu Khulafaur Rasyidin jumlahnya ada 4. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat itu tiap orang masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, saya punya pertanyaan untuk kalian. Nah, jadi ini nanti saya kasih kertas. Nah, kalian nanti tulis sifat dan karakter dari masing-masing 4 tokoh itu. Oke, saya bagikan ya.
Baik, teman-teman udah dapat semua. Jadi saya kasih waktu 2 menit kalian untuk menulis sifat dan karakter masing-masing 4 tokoh tersebut, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Silakan. Baik teman-teman, udah semua? Oh belum. Nah, udah semua teman-teman? Nah, coba dari kalian saya tunjuk satu orang untuk maju ke depan, mempresentasikan dan menjelaskan jawabannya. Nah, nanti yang saya tunjuk maju ke depan setelah membacakan. Nah, boleh silakan untuk menunjuk temannya. Oke. Ente maju ke depan. Oke, di sini ada sifat-sifat dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar yang memiliki sifat lembut, lemah lembut, jujur dan juga sabar. Yang kedua ada Umar bin Khattab yang seorang pemberani, tegas, gigih dan juga bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu ada Utsman bin Affan, seseorang yang dermawan dan juga lembut. Dan yang terakhir yaitu ada Ali, orang yang memiliki kebijaksanaan, berani, peduli dan juga adil. Oke, terus teman-teman. Nah, selanjutnya ente boleh tunjuk temannya. Oke, Putih. Oke, baik Putih. Oke teman-teman, di sini ada 4 sahabat Nabi yang mempunyai sifat masing-masing. Yang pertama itu ada Abu Bakar. Abu Bakar itu punya sifat lemah lembut, jujur, terus sabar. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Beliau itu pemberani dan juga tegas. Yang terakhir, yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dia itu pemuda yang dermawan dan juga kaya. Dan yang terakhir ini ada Ali bin Abi Thalib, pemuda yang berani dalam membela agama Allah. Oke, terus teman-teman. Oke, silakan pilih temannya untuk maju. Dia. Oke. Semangat kerja. Baik.
Baik, di sini saya akan membacakan sifat-sifat dari masing-masing khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar, seperti yang kita tahu julukannya itu asidik, yaitu konsisten kepada kebenaran. Yang kedua itu ada sifatnya yang lembut dan penuh kasih. Yang ketiga ada keberanian moralnya, dan yang terakhir ada keteguhan imannya. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Sifatnya yang pertama yaitu adil, yang kedua itu tegas dan berani. Karena yang seperti kita tahu Umar itu kan orangnya benar-benar sangat pemberani ya. Yang ketiga itu ada pandangannya itu jauh ke depan, dan yang terakhir itu ada peka terhadap rakyat. Nah selanjutnya ada Khalifah Utsman, yaitu sifatnya pemalu dan lembut, dermawan, penyabar, dan yang terakhir ada ahli musyawarah. Lalu selanjutnya Khalifah Ali, beliau memiliki sifat cerdas dan berilmu, memiliki keberanian yang luar biasa, bijaksana dalam memutuskan masalah, dan yang terakhir kerendahan hati. Oke, Bapak senang. Nah, jadi kesimpulannya khalifah pertama itu Abu Bakar, yaitu memiliki sifat lemah lembut, jujur dan sabar. Dan yang kedua Umar bin Khattab, memiliki sifat pemberani, tegar, gigih dan tangguh. Yang ketiga Utsman bin Affan, dermawan, lembut. Yang keempat, yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, yang mempunyai sifat di antara lain bijaksana, berani, peduli dan adil. Nah, baik teman-teman, sudah selesai semua. Nah, saya minta satu orang yang berkenan untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari metode golden speaker ini. Ya saya tunjuk, Boya. Ya, saya Pak. Ya. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dari metode COTNS atau golden speaker itu yang pertama, kelebihannya ada siswa pasti aktif karena semua mendapat giliran berbicara. Yang kedua, membangun rasa percaya diri, terutama dalam berbicara di kelas. Yang ketiga, melatih mental keberanian mengemukakan pendapat. Yang keempat, pelajar jadi lebih menyenangkan dan tidak monoton karena tidak hanya guru yang berbicara di kelas. Yang keempat, melatih kemampuan komunikasi dan berpikir cepat. Dan yang terakhir, mendorong kerjasama kelompok karena semua harus siap dengan materi. Ada pun kekurangannya, enggak semua siswa bisa terlibat optimal jika jumlah siswa terlalu banyak. Yang kedua, ada siswa yang tidak siap akan kesulitan saat giliran berbicara. Yang ketiga, butuh waktu lebih lama dibanding metode biasa. Yang keempat, membentukkan kelompok yang baik tidak mudah, apalagi jika nomor siswanya berbeda jauh. Dan yang terakhir, jika kelas kurang kondusif, presentasi bisa menjadi tidak terarah. Oke, baik. Terus teman-teman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.